Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahu adzim. Segenap pengurus DKM Masjid At-Taqwa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doakan beliau-beliau mereka Allah terus berikan keikhlasan, kesabaran dan juga kemudahan dalam menjadi khadimul ummah, pelayan-pelayan umat. Karena itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, meluangkan waktu dan tenaga untuk memikirkan dan memberikan pelayanan terbaik untuk umat. Mudah-mudahan segala kebaikan-kebaikan yang dilakukan Allah berikan balasan yang terbaik Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan juga berkhusus tentunya para jamaah-jamaah yang tidak kalah hebat dan luar biasanya, yang terus memakmurkan rumah Allah yang mulia ini. Karena siapa lagi yang akan memakmurkan rumah Allah kecuali orang-orang yang beriman. Ya, alhamdulillah ini luar biasa ya, banyak jamaahnya ya. Saya dari hari pertama sampai semalam itu tidak berhenti Pak Badi. Ini yang insya Allah ya memang fenomena di masyarakat ya, jamaah ini terus mengalami kemajuan yang signifikan ya. Kemajuan yang luar biasa ya, sampai soft-softnya ini keluarnya bukan sholat, keluarnya adalah ya banyak di mall, di rumah dan mana saja ya. Namun alhamdulillah ya, terus kita berkomitmen, karena bagaimanapun ibarat pertandingan sepak bola ya. Kalau pertama-tama itu banyak tim yang bermain, dari mulai tim yang bagus, yang setengah bagus, yang jelek, itu bertanding semua kalau awal-awal. Tapi menjelang babak semifinal bahkan babak final itu mempertemukan tim yang terbaik, dan mudah-mudahan kita lah yang mencapai tim yang terbaik itu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada DKM yang telah sekali lagi mengamanahkan kepada kami untuk bersilaturahim ya. Bukan kita mengajari, mohon izin, mohon maaf sebelumnya kepada para guru, para asatiz, para hujaz, pada pagi hari ini izinkan kami berada di depan ini, sama-sama kita belajar mengisi kosongan kita. Namun sama-sama kita niatkan pada pagi hari ini dengan niat i'tikaf. Sama-sama kita hafalkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Saya berniat untuk beriktikaf pada bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Bismillah, mudah-mudahan hadirat kita ini untuk i'tikaf ya. Bismillah. Ibu-ibu ada nggak ya? Banyak ya, di samping ya. Alhamdulillah. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami muliakan, dalam sebuah hadis Rasulullah ada 3 bulan yang memiliki keistimewaan di samping 9 bulan yang lainnya. Rasul mengatakan, Inna syahrar Rajab syahrullah. Karena bulan Rajab ini disebut dengan bulannya Allah. Wa inna syahra Sya'ban syahri, bulanku kata Rasulullah. Wa inna syahra Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan itu bulan umatku.
Yang pertama, Rasul mengatakan inna syahrul rajab syahrullah. Bulan Rajab itu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Rajab itu dinamakan dengan bulannya Allah? Kenapa, Bu? Karena pada bulan Rajab itu ada peristiwa yang maha dahsyat. Ada peristiwa yang sangat luar biasa yang tidak akan bisa dijangkau dan diulang kembali oleh manusia. Peristiwanya apa? Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Sampai kapanpun, sampai kiamat pun, peristiwa itu akan bisa lagi terlampaui oleh manusia. Sehebat apapun Amerika yang kemarin menghantam Iran, tidak akan bisa untuk melampaui ini semua. Karena itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat itu apa? Sesuatu yang mengalahkan itu mukjizat. Sesuatu yang mencengangkan itu mukjizat. Ini diperoleh atau diberikan khusus para nabi, mukjizat itu. Jadi kalau bukan nabi itu nggak ada mukjizat namanya. Kadang-kadang kita salah kaprah ya. Oh, ini orang udah ada selang di kanan kirinya, ya kan? Ada oksigen, ada segala macam alat bantuan ventilator. Ini tinggal nunggu mukjizat saja, itu salah. Kenapa? Mukjizat itu hanya diberikan khusus para nabi dan para rasul. Ini tinggal menunggu apa? Sesuatu takdir dari Allah saja. Itu yang tepat, bukan mukjizat. Karena kita bukan nabi dan bukan rasul. Isa masih kecil bisa bicara ya, Nabi Isa masih kecil di bayi kan untuk membuktikan kan. Orang-orang kan heboh tuh, Maryam orang yang soleh, wanita yang soleh, kok tiba-tiba hamil, geger kan? Kira-kira kalau dalam ada orang hamil tanpa laki geger kan? Enggak ya, enggak geger. Pada saat itu geger luar biasa. Orang yang soleha, enggak pernah keluar rumah, ketemu laki-laki pun sangat jarang sekali, tiba-tiba hamil dan melahirkan, geger ketika itu. Ya. Kemudian lahir, ya, untuk membuktikan bahwa ini merupakan sesuatu dari Allah. Akhirnya anak bayi yang baru sekian hari gitu ya, lahir itu bisa bicara. Itu mukjizat bukan? Bukan. Karena Nabi Isa saat itu belum jadi nabi, masih bocah. Itu merupakan irhas namanya, tanda-tanda kerasulan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ketika berdagang dari Mekah ke Syam Syria, atau sebaliknya dari Syria ke Mekah, itu kan dipayungi oleh awan ya, oleh awan. Sehingga pendeta Bukhairah mengatakan, oh ini aneh sekali, kok yang lain panas, cuma orang ini, anak kecil ini yang diawali oleh awan. Itu mukjizat bukan? Bukan. Kenapa? Karena saat itu Muhammad belum menjadi nabi. Jadi mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi, para rasul. Ya. Nah ini bulan Rajab disebut dengan Syahrullah. Karena pada bulan itulah Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW untuk selanjutnya melihat kekuasaan Allah dan pulangnya memperoleh oleh-oleh berupa sholat 5 waktu. Wa inna syahra Syaban syahri. Sesungguhnya bulan Syaban itu bulanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bulanku, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut bulan Nabi Muhammad? Karena bulan Syaban ini doa Nabi dikabulkan Allah. Doa apaan emang Rasulullah? Kok nunggunya lama? Doa untuk perubahan arah kiblat. Tadinya umat Islam selama lebih kurang 17 bulan mereka itu apa? Sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Ya, Rasulullah nggak nyaman dengan sholat menghadap sana. Yang tadinya sholat menghadap Ka'bah disuruh oleh Allah menghadap Baitul Maqdis. Kalau bukan karena Rasulullah, saat ini kita masih sholatnya menghadap Baitul Maqdis.
Bukan ke arah sini kita sholat ini, bukan ke arah barat, bukan. Bisanya ke arah timur kita sholatnya, ya ke arah sana sholatnya. Kalau bukan karena Rasulullah. Dan ternyata Rasul dikabulkan doanya setelah 17 bulan sholat itu dikabulkan. Nah, ketika sholat asar datang malaikat Jibril, Muhammad, hentikan sholatmu. Kenapa? Allah memajukan kepadaku untuk merubah kiblat. Akhir Rasul ketika itu langsung menghadap ke Baitullah. Maka sekarang kalau kita pergi ke Mekah itu ada namanya masjid pergi ke Madinah itu ada namanya masjid Qiblatain, ya, masjid dua kiblat. Jadi kalau jamaah umroh, jamaah haji biasanya diajak tuh, ya, diajak tuh ke mana? Ke masjid Qiblatain, tempat dua kiblat itu diajak itu. Ini Rasulullah di sini. Nah, itu bulan Sya'ban. Wa syahr Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa di bulan umatku? Karena disinilah banyak sekali keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, asal usul kata Ramadan itu dari kata-kata ramida, yang untuk Ramadan, yang artinya apa? Panas yang menyengat. Ya, kenapa? Karena pada zaman itu Ramadan itu tepat pada waktu musim panas, ya, pada musim panas. Nah, dulu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, mereka pun berpuasa, ya, berpuasa di Ramadan. Namun mereka gak jadi puasa akhirnya. Kenapa? Gak kuat pada musim panas yang luar biasa, yang mencapai 50 derajat Celcius, gak kuat ya. Akhirnya lama-kelamaan menghentikan puasa tersebut. Nah, ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul menemukan penduduk Madinah itu apa itu? Mereka berpuasa. Ya. Kemudian orang-orang Madinah mengatakan, Rasul mengatakan, kenapa kau pernah berpuasa? Karena kami berpuasa mengikuti puasanya Nabi Musa alaihissalam. Kapan puasanya itu? Hanya setahun sekali. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 10 Muharram, atau kalau kita kenal puasa dengan Asyura. Untuk apa puasa Asyura ini? Puasa Asyura adalah untuk memperingati Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Ada Bapak Ibu yang pernah ke Laut Merah? Biasanya ke Anyar ya kita ya. Anyar, Ancol, ya, ini Laut Merah. Itu tanggal 10 Muharram atau Asyura. Ya, pada tanggal itulah kemudian diperingati oleh orang-orang Yahudi, ya, sejak zaman Nabi Musa puasa tanggal 10 Muharram atau Asyura. Dan ini kemudian menjadi tradisi di Madinah. Orang-orang Madinah kemudian mengatakan, ya, Islam nggak punya puasa. Orang Yahudi Madinah, kan Madinah ada Yahudi, ada Kristen, ya kan? Oh ya, dimana Islam nggak punya puasa, Muhammad nggak punya puasa. Kami ini hebat, kami punya puasa, kami puasa Asyura. Lantas kemudian Allah menurunkan perintah kewajiban berpuasa yang sampai saat ini. Itu Bapak Ibu. Jadi asal seperti itu, sehingga Allah menurunkan perintah puasa. Ya. Bapak Ibu Allah muliakan, jadi perintah puasa ini turun pada tahun kedua Hijriah setelah Rasul berhijrah ke kota Mekah. Nah, pada awal perintah puasa tanggal itu hari Senin ya, hari Senin di bulan Sya'ban. Jadi hari Senin di bulan Sya'ban pada tanggal 2 Hijriah itu perintah puasa. Tapi
pelaksanaannya di bulan Ramadan. Ketika awal perintah puasa itu bukan kayak sekarang ini, bertahap Rasulullah. Ya, bertahap. Yang pertama puasanya itu 3 hari. Ya, 3 hari. Ya kan? Awalnya 3 hari. Udah, jadi Ramadan itu awal 3 hari puasa itu. Gak langsung sebulan penuh, awalnya bertahap. Ya, kemudian setelah enak gak kalau itu 3 hari, itu langsung lebaran. Ya, nggak sebulan begini awalnya, cuma 3 hari awalnya kita puasa itu, 3 hari. Kemudian setelah itu apa? Baru sebulan penuh. Ya, sebulan penuh. Setelah bagus nih, kata kayaknya bagus nih ya, umat puasa kuat mereka imannya, ditambah sebulan penuh. Namun sebulan penuh pun itu boleh memilih antara berpuasa atau membayar fidyah. Itu awalnya. Jadi 30 Ramadan sekarang pilih mau puasa atau bayar fidyah. Awalnya begitu. Ya. Kemudian lantas turunlah surat Al-Baqarah yang mengatur tentang puasa. Seperti itu. Ya. Kalau orang yang sakit, musafir, ya, dan perjalanan jauh itu boleh membayar pada waktu yang lain. Ya. Kalau sakit yang luar biasa, yang kayaknya nih nggak kunjung-kunjung sembuh nih, boleh bayar fidyah. Misalnya itu diatur tuh, ya, sampai ya makan minum. Nah, kemudian awalnya juga itu puasa itu diwajibkan dari maghrib, ya, maghrib sampai isya, ya, dari maghrib kemudian isya, kemudian setelah itu habis isya nanti puasa lagi kapan? Maghrib lagi. Nah, misalnya diatur, akhirnya turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 di mana puasa itu kata Allah mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, sebelum ayat Al-Baqarah itu turun itu begitu puasa. Ya, nah begitu. Nah, jadi nggak kayak sekarang langsung bertahap, karena Allah itu menurunkan sesuatu itu sesuai dulu, nggak langsung blok. Kayak misalnya Allah mengharamkan khamar, itu kan 3 kali itu berturut-turut itu, bertahap itu. Gak langsung kamu haram lah. Kenapa? Karena khamar itu, ya, pada zaman sahabat itu sahabatnya jago mabok semua sebetulnya. Umar, Utsman, Ali itu peminum berat itu, peminum berat zaman dulunya. Sebelum diharamkan khamar, minum tuh Rasul. Pertama apa? Ya, tanya dulu bahwasanya dalam khamar itu sedikit manfaatnya, banyak mudaratnya. Itu yang turun. Nggak langsung haram ya, enggak. Jadi Allah itu memberikan sesuatu secara bertahap berdasarkan kemampuan. Itu nggak langsung haram, nggak bisa. Orang disuruh berhenti rokok, yang rokok ya awas, nggak bisa. Ya biasanya 3 bungkus sehari, ya kan dikurangin tuh, ya. Umpama 1 bungkus dulu, terus hanya 5 batang, terus sampai selesai. Itu Allah seperti itu. Ya, dalam mendidik orang itu agar sesuai, beradaptasi. Ya. Terus kemudian apa lagi? La taqrabus sholata wa antum sukara. Boleh minum khamar, cuma diatur waktunya. Ya, para sahabat tuh. Kenapa? Karena ada kejadian ketika Ali atau Umar itu mengimami, dia salah baca karena mabuk. Muter-muter tuh ayatnya. Maka kata Allah, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan engkau dekati waktu sholat mabuknya. Masih boleh minum ketika itu, masih boleh, cuma diatur waktunya. Ya, umpama nih maghrib jam 6, mabuknya jam 2 lah. Jangan dekati waktu sholat. Ntar waktu sholat jangan mabuk lagi. Itu Allah atur.
Ya. Kemudian ketika keimanan sudah mantap, baru langsung hamadul haram, nggak boleh sama sekali. Langsung para sahabat tidak sama sekali mundur. Itulah Islam. Islam itu menurunkan aturan itu bertahap. Ya, kayak anak bayi kan, nggak langsung lari kan. Pertama telentang dulu, ya ngangkat tangan, kayak gitulah kira-kira. Biasanya langsung, itulah Islam. Ya. Bapak yang Allah muliakan, bicara tentang Ramadan, barangkali sudah banyak kajian-kajian dari ustaz-ustaz di sini. Yang pertama keistimewaannya tentunya sudah hafal semua kita nih. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa saja. Jadi kalau kita mengatakan man, itu bukan barang siapa terjemahannya. Tapi yang tepat itu siapa saja. Karena kalau barang siapa, saya mencari itu nggak pernah ketemu tuh barang siapa itu, ya. Jadi siapa saja yang berpuasa dengan landasannya iman pada Allah, wahtisaban dan mengharap doa Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Di sini katakan imanan. Jadi kalau ada kata-kata perintah ibadah yang didahului dengan keimanan, kayak sholat, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat. Perintah sholat didahului oleh keimanan. Perintah puasa didahului oleh keimanan. Apa artinya? Orang yang tidak sholat, orang yang tidak berpuasa, itu ada masalah serius dengan keimanannya. Itu artinya Pak. Jadi kalau orang yang nggak berpuasa, orang yang nggak sholat, atau sholatnya itu kadang-kadang nggak tepat waktu, melalaikan, itu ada keimanan yang bermasalah. Ya seperti itu. Kalau orang yang imannya mantap, yang nggak bermasalah, dia akan melaksanakan perintah-perintah itu dengan baik. Makanya Allah menggandengkan antara perintah sholat dengan keimanan. Gimana dekat dengan Allah SWT kalau sholatnya nggak mau? Bagaimana Allah akan dekat dengan dia kalau sholat aja nggak mau? Ya, jamaah ke masjid nggak mau, ya hadir di majelis taklim nggak mau. Itu artinya ada masalah keimanan dalam dirinya. Karena perintah sholat itu digandengkan dengan perintah dengan keimanan. Ini dipertaruhkan nih. Dipertaruhkan dengan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Apabila Allah muliakan, dosa kita ini banyak luar biasa. Kami semua kita yang hadir ini tidak ada luput yang berdosa. Ya. Ya semuanya, kiai, ustadz, ajengan, abuya, itu dosa banyak itu sebenarnya. Ya, dari pagi hingga pagi lagi ada aja dosa yang terbuat. Dengan jalur puasa kita bisa diampuni dosa-dosa kita. Nah ini keistimewaan yang pertama, yang luar biasa pada ini. Maka yang kedua adalah keistimewaannya salatun, kata Rasulullah, da'wati mustajabatin, da'watus syaim, wa da'watul musafir, wa da'watul mazlum. Ada 3 doa yang Allah ijabah. Ya, ijabah. Siapa yang pertama? Yang pertama doanya orang yang berpuasa. Ya, dari mulai pagi hari tadi ini pas imsak subuh sampai pagi tadi itu doa-doa orang yang berpuasa itu Allah ijabah. Luar biasa ya Allah muliakan. Ya, ijabah itu istimewanya. Ya. Kemudian sekali lagi doanya orang musafir. Musafir bukan untuk kemaksiatan, tapi musafir dia untuk kebaikan. Ya, misalnya dia berjalan kesusahan, ya kehabisan bekal segala macam. Itu doa musafir Allah ijabah. Kemudian yang kedua doa mazlum, doa orang yang terzolimi. Itu yang mustajab. Bapak ibu terzolimi ini, ya apa di mana gitu ya. Namanya jangan pernah kita menzolimi orang lain. Kalau orang yang kita zolimi dia berdoa salah, nah itu bahaya bagi kita semua. Ya, kita menzalimi orang, kemudian orang itu mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa,
nah itu cesplong. Ya barangkali doa yang dipanjatkan dari orang tersebut mungkin dampaknya bukan saat ini, bukan besok, lusa, kemudian. Ya, ketika kita dapat musibah, jangan-jangan inilah doa orang yang terzolimi oleh saya. Ketika kita berasa kesulitan, jangan-jangan inilah doa hasil saya menzolimi orang lain. Kenapa? Karena doa orang yang terzolimi itu doa yang Allah mustajabkan. Nah, termasuk doa yang berpuasa. Jadi kita berpuasa ini, ya 30 hari ini kesempatan emas. Tapi kita jangan sampai kita tidak menguatkan doa-doa kita. Jangan lelah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lelah. Ya kalau kita punya keinginan yang banyak, punya sesuatu yang ingin kita adu, Ramadan itu tempatnya Allah muliakan. Di bulan Syawal Allah enggak kasih istimewa itu. Di bulan Rabiul Awal Allah enggak kasih. Hanya dari Ramadanlah doa itu Allah akan mustajabkan kepada kita. Tapi lagi-lagi jangan sampai ya kita mau nyanyikan cash and carry, doa hari ini langsung Allah kabulkan. Ya boleh jadi kita berdoa tahun 2026 Allah ijabahnya nanti 2027, 2028 yang kita mungkin udah lupa. Ternyata itulah hasil doa saya pada beberapa tahun yang lalu. Atau Allah menggantinya dalam bentuk lain, bentuk kesehatan misalnya, yang harusnya kita opnam di rumah sakit, yang harusnya anak kita masuk rumah sakit sehat semua, itu doa kita yang Allah gantikan dalam bentuk kesehatan dalam bentuk lain. Kadang-kadang kita kan maunya ketika kita minta doa itu langsung nyata gitu ya. Minta doa, ya Allah berikan saya 10 miliar ya Allah. Mau 10 miliar, ya 10 miliar, ya Allah berikan saya ya Allah mobil ya Allah yang terbaru BMW ya Allah misalnya. Ya Allah nggak berikan itu, tapi Allah ganti dalam bentuk lain. Anak-anakmu sehat, mereka diterima di perusahaan bekerja dengan baik, yang mereka diterima di ASN, mereka diterima menjadi abdi negara misalnya. Itu merupakan sesuatu doa kita yang Allah berikan dalam bentuk yang lain. Jadi kesempatan Ramadan, kesempatan terbesar kita untuk berdoa Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang berikut kesimpulannya? Fa'inna umrah fi Ramadan hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu adalah nilainya senilai ibadah haji. Tadi pernah ya Pak ya? Pernah ya. Umrah di bulan Ramadan itu senilai ibadah haji. Luar biasa itu. Ya kata penuh nih. Kemarin kawan saya baru pulang dari gimana? Tanah Haram. Bukan. Masya Allah dibilang penuh luar biasa. Jadi kata kalau kita ada kesempatan Allah berikan rezeki pada kita, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala tahun depan kita bisa merasakan sholat dan berpuasa di tanah haram, ya, Madinah. Jadi kalau kita ke sana ya, saya sendiri belum pernah. Saya bolak-balik ke sana jamaah umrah itu, saya sendiri belum pernah merasakan Ramadan di sana. Ini cerita kawan saya, kalau Ramadan di sana itu ketika kita mau sholat, mau pulang lagi, itu akan ada tempat lagi. Jadi harus sama terus gitu ya kira-kira. Jadi kalau pulang nih sebentar ke hotel nih, kita balik lagi masih dapatnya di luar, nggak bisa di dalam haram. Ya karena jutaan manusia mengumpul ke sana semuanya, insya Allah. Ya, dan mendadakan bahwasanya yang luar biasa. Jadi istimewanya orang yang akan umrah di bulan Ramadan sama dengan pahalanya dia melaksanakan ibadah haji. Itu luar biasa. Mudah-mudahan kita berdoa yang kuat pada tahun ini untuk tahun depan kita diberi kesempatan, diberi rezeki untuk bisa ke tanah suci umrah pada bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya apa ismanya? Waman faqra shaiman kutiba lahu mislu ajri shaim la yanqus min ajri shaim syai'. Barang siapa saja yang memberikan makan kepada orang-orang berpuasa, itu sama saja dengan dia berpuasa.
dan pahalanya sama aja dan tidak akan dikurangi sedikit pun dari orang yang berpuasa. Jadi Bapak Ibu memberikan takjil yang takwa ini, itu sama dengan Bapak Ibu memberikan makanan puasa sama dengan pahalanya kita berpuasa Ramadan. Jadi kalau Bapak berpuasa memberikan takjil itu double buat Bapak berpuasa juga, ditambah juga pahala seperti kita, seperti orang lain yang berpuasa. Itu luar biasa. Makanya kalau kita ada rezeki ya aqua mah kita kirim ke masjid, ya lontong mah kirim ke masjid, ya kan, makanan kirim ke masjid, bakwan kan favorit tuh bulan Ramadan ya, kirim ke masjid, kopi segala macam. Nah itu kenapa? Itu dihitung Bapak Ibu pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa. Pahala Bapak Ibu berpuasa ditambah lagi Bapak Ibu pahala seperti orang yang berpuasa, double pahalanya, luar biasa. Itu istimewa Ramadan. Maka jangan sampai kita nih menyanyiakan. Bapak Ibu Allah muliakan, dalam bulan Ramadan ini ada orang yang menganggap pertama Pak, ada orang yang menganggap bahwa bulan Ramadan ini bulan biasa saja, ya. Dia nggak bisa merasakan manfaat dan keistimewaan bulan Ramadan. Jadi ada orang yang menganggap bahwa ini bulan Ramadan biasa aja, gitulah. Sehingga apa? Orang ini melewatkan sesuatu yang berharga. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak nemu ghanimah, apa itu ghanimah? Harta rampasan perang di jalan misalnya. Kalau sekarang bukan rampasan lah, Bapak menemukan emas, kan emas lagi naiknya harga ini 3 juta ya, 1 gram. Lalu dapat nih emas di jalan, ya batangan, ya misalnya Pak Haji Giri lagi naik motor, emas, wah dapat emas nih. Kira-kira Pak Haji Giri berhenti dulu gak motor? Masih berhenti, ya kan, berhenti dulu ngambil, ya seperti itu. Kenapa? Karena ini barang yang berharga, barang yang berharga. Nah orang yang menganggap Ramadan bulan biasa, dia ini sama dengan orang yang ketika nemu emas yang bagus banget, dia besar gramnya, bahkan sampai sekian gram, dia lewatkan saja itu. Itulah orang yang rugi sekali. Kenapa? Karena dia melewatkan sesuatu yang luar biasa. Dan itu banyak yang terjadi di masyarakat kita. Karena banyak orang yang menganggap Ramadan ini biasa, Ramadan aja, bisa lebaran, tahun depan saya Ramadan lagi. Mereka menganggap seperti itu. Sehingga apa? Karena mereka menganggap Ramadan biasa, sehingga mereka ini tidak menjadikan Ramadan ini sesuatu yang luar biasa yang bisa mereka ini ibadah. Ya, biasa aja gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang tiba-tiba berubah pada masa Ramadan, yang tadinya ya maaf misalnya perempuan ya, yang tadinya kalau di bulan biasa ini hanya tidak pakai jilbab, pakaiannya tidak beraurat, ya artis ya banyak ya. Ketika Ramadan itu mereka ya berubah, ya berubah. Yang tadinya sholatnya ya enggak masjid Ramadan, ya seperti itu. Setelah Ramadan kembali kasar lagi, seperti itu, tidak untuk aurat lagi. Maka Rasul mengatakan seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan saja. Rasul mengatakan seburuk-buruknya kaum adalah ketika mengenal Allah itu pada bulan Ramadan saja. Selepas Ramadan kembali lagi ke habitat asal. Ya, yang temperamen lagi, yang pelit lagi, yang jarang ke masjid lagi, seperti itu. Jadi seburuk-buruknya kaum kata Rasulullah yang hanya mengenal Allah itu hanya pada bulan Ramadan saja. Ya, yang bagus adalah tadi ya istiqomah terus ya. Di Ramadan sholat rajin, di luar Ramadan tambah rajin lagi. Ya ibadahnya. Ya makmurkan nih, lima udah bagus banget di masjidnya.
yang lengkap ini, bersih, yang megah seperti ini. Tinggal kita yang ada di sekelilingnya ini memakmurkan masjid kita ini. Rasul mengatakan la sholata li jalil masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya seorang laki-laki ya jika dia mampu kecuali di masjid. Bukan tidak sah, tidak sempurna sholatnya seorang laki-laki ya yang tetangga masjid kecuali di masjid yang terdekatnya. Ya kalau perempuan hukumnya tidak wajib kalau sampai jamaah, mereka sunnah. Ya boleh di rumah kalau. Tapi kalau laki-laki ya lebih baik dan lebih afdol melaksanakan sholat rawatibnya itu di masjid makmurkan. Ya kasihan kepada orang yang telah berwakaf di tempat ini. Karena orang-orang yang meninggal dunia itu yang telah mewakafkan tempat ini, mereka mengharapkan banyak jamaah yang sholat di masjid tersebut agar mereka mendapatkan limpahan pahala dari orang-orang yang sholat. Seperti itu. Jadi semakin banyak jamaah itu semakin senang orang yang meninggal itu. Kalau mereka bisa ngomong, ya Allah, lamakan kiamat ya Allah. Untuk apa kamu mengingat? Agar aku mendapatkan terus transferan pahala dari orang-orang yang sholatkan. Itulah amal jariah aku di sana ya Allah. Nah, itu. Ini luar biasa nih. Ya, jadi ya kalau kita bisa memakmurkan masjid di bulan Ramadan, di luar Ramadan kita bisa lebih memakmurkan masjid. Kalau tidak bisa 5 kali sholat dalam waktu hari, ya paling enggak lah subuh, ya paling enggak lah isya, yang jangan sampai maghrib nggak ada, isya nggak ada, subuh nggak ada, zuhur nggak ada, seperti itu. Paling enggak sekali lah dalam sehari, gitu sempatkan hadir, ya apakah di maghrib kah? Wah saya sibuk pak, masih di kerjaan, masih jalan pak, masih macet. Isya kah, ya atau subuh kah misalnya, ya silakan diatur. Yang penting kita bisa hadir sekali saja ke Allah ini untuk bisa memakmurkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ada orang juga yang melaksanakan puasa Ramadan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Ya kata hadis qudsi, kam min shaimin laisa lahu jazal ilal juwal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu yang hanya menahan lapar dan dahaga saja, mereka tidak mendapatkan pahala kebaikan dari puasa Ramadannya. Kenapa? Puasa juga gibah jalan terus. Ya ada ya. Kadang-kadang nih mak-mak nih, mak-mak. Ya kalau lagi belanja kang sayur ya, belanjanya mah dikit ya, belanjanya mah dikit, tapi jadi lama. Kenapa lamanya? Ibarat gosip. Begitu kan, belanja mah dikit ya, beli cabai, beli nasi, beli sayur, ya paling berapa item, ya tapi lama bener lagi nungguin di rumah. Ditanya, oh lama banget lu belanja ngapain dalam belanja banget? Ya iya, banyak keperluan berapa? Gosip ya itu ya. Nah itu, jadi jangan sampai kita puasa juga, kita menggibah orang lain juga. Puasa juga, kita bertemperamental juga. Puasa juga kita melaksanakan kemaksiatan. Kalau kita lakukan itu, kita hanya menahan lapar dan dahaga saja. Sayang-sayang, ya apa bedanya kita seperti hari biasa saja menahan lapar dahaga. Harusnya puasa tersebut bisa menahan kita dari hal-hal yang mengurangi nilai-nilai puasa. Ya, banyak sekali. Nah ini Allah kemuliakan. Kemudian Rasul mengatakan, bagi orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan, itu Rasul mengatakan, rogima anfun abadin dakhala alaihi Ramadan falam yufarlah. Rogima anfun, artinya apa? Rogima itu kayak orang dikasih, mohon maaf, kotoran di hidungnya, sangat celaka. Coba Bapak Ibu, Bapak dikasih kotoran di hidungnya gitu, itu merasa apa? Kok merasa hina, ya kan? Merasa rugi, merasa gimana gitu kan? Nah ini orang yang meninggalkan bulan Ramadan, dia tahu bulan Ramadan dan dia telah bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak menggunakannya Ramadan.
raghima anhu, celakalah bagi orang-orang yang sudah mendapati bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan dengan baik Ramadan yang dihadirkan pada dia. Orang yang mau Ramadan tapi nggak mau memanfaatkan nih, tidak mampu baca Al-Quran dalam sehari. Ya. Ramadan hadir, kok dia nggak mampu baca Al-Quran 30 hari, nggak sehari pun dia mau baca Al-Quran. Berat rasanya membaca Al-Quran, berat rasanya untuk sholat. Ya, Ramadan hadir, tidak bisa ikut tarawih karena sibuk dengan bisnisnya. Bisnis MBG-nya sibuk dia. Yang ngurus MBG, ya kan, dapur MBG, ya kan, belanja sana-sana sini, ya kan, sibuk luar biasa, sehingga nggak bisa sholat tarawih, ya, tidak bisa i'tikaf, tidak bisa ikut kajian, tapi cita-citanya itu masuk surga, cita-citanya masuk surga, dosa masih banyak, namun diberi Ramadan dia tidak sanggup mengisinya dengan kebaikan. Ya, semua kita kan pasti apa? Mempunyai cita-cita kemana? Ke surga. Namun dikasih Ramadan saja kita nggak mampu untuk mengisinya, nggak mampu untuk baca Quran, nggak mampu untuk sholat tarawih, nggak mampu menghadiri kajian-kajian, nggak mampu kita i'tikaf. Itu kata Rasul, raghima anhum, celakalah orang-orang yang sudah dikasih nikmat hadirnya bulan Ramadan namun mereka melewatkan momentum itu. Nah, ini masih hari yang keberapa nih? Ke-11 ya. Masih hari ke-11, masih ada ya 19 hari lagi lah. Ya, jangan sampai 19 hari ini seperti hadis Rasul tadi kita lewatkan Ramadan dengan kesia-siaan, ya. Nah, pasca Ramadan harapannya adalah kita meningkat kualitas ibadah kita, ya. Yang tadinya sholatnya hanya sholat wajib saja, nah pasca Ramadan meningkat ditambah dengan sholat sunnah, ya, sholat sunnah ba'diyah, qobliyah. Yang tadinya kagak demen sholat tahajud, pasca Ramadan meningkat kualitas ibadahnya, sempatkan tuh sholat tahajud Bapak Ibu kalau muliakan. Wah, jamaah di sini mah sholatnya bangun malam, ya. Saya yakin pada bangun malam semua di sini. Tapi ada yang minum, ada yang pipis, ya. Rasul saja kata Aisyah apa? Orang yang sudah dijamin ke surganya Allah SWT, ya orang yang luar biasa alatnya, yang tidak ada celahnya, dia sampai bengkak-bengkak kakinya. Saya yakin juga di sini bengkak-bengkak kakinya. Alhamdulillah, sehat semua mencoba. Nah ini, jadi seperti Allah muliakan, meningkat terus ibadahnya. Yang tadinya kalau habis sholat, ya, lantas jalan berzikir dulu, tambahkan dengan sholat ba'diyah qobliyahnya, sholat duha. Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan rezeki, maka Rasul mengatakan jangan pernah kita tinggalkan sholat duha, ya, minimal 2 rakaat saja pagi hari itu, ya. Alhamdulillah ini sudah saya rasakan Bapak Ibu. Saya ngomong begini bukan saya merasakan bagaimana dahsyatnya sholat duha. Yang kita minta itu banyak rezeki, minta kesehatan Allah Subhanahu wa taala, minta kita dimudahkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, minta kita diistiqomahkan dengan kebaikan, minta keturunan-keturunan kita sukses di akhiratnya, anak-anak kita sukses, anak-anak berhasil, anak cucu kita soleh dan sebagainya. Itu kita bukan duha, ya. Sholat duha itu luar biasa. Yang ingatkan, kalau masih sempatnya 2 rakaat saja, misalnya kalau lagi sibuk di kerjaan, ya masa nggak bisa izin sama atasan, ya, untuk bekerja, ya. Kalau kita ada anak kita, buat kita yang sulit untuk bekerja, ya maaf, sulit untuk bekerja, tinggalkan perusahaan itu,
Ya, kalau ada anak kita yang kerja di perusahaan tapi rasanya kok sulit izin untuk sholat saja, lebih baik sarankan ke mereka tinggalkan perusahaan itu. Ya, karena yang menggaji kita itu bukan manusia, tapi yang menggaji kita sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang perusahaan yang mempersulit kita ibadah, kita tinggalkan itu. Saya punya murid, saya, Pak, saya susah sholat Jumat, itu susah sedikit ya teman-teman. Kemudian apalagi sholat dua susah sekali, ya. Tinggalkan perusahaan tersebut. Gimana Pak, nanti anak saya ingin ditinggalkan? Insya Allah Allah beri kebaikan. Kemudian dia meninggalkan tersebut, dia melamar lebih berkah dan lebih baik lagi keadaannya saat ini. Kenapa? Karena Allah lah yang mengatur itu semuanya. Nah ini WU. Jadi sholat itu harus dilaksanakan yang dua tadi. Tidak apa tinggalkan kalau perlu, ya kalau nggak ada urgent sekali. Sholat tahajud pun demikian. Kalau kita ada masalah, ya masalah keuangan kah, masalah dengan pekerjaan kah, masalah anak rumah tangga, maka jalur terbaik kita adalah kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur sholat duha. Kadang ada orang yang punya hutang sama saya, ditagihnya susah banget, ini orang galakan dia. Kalau kita nagih gitu ya, kita punya hutang, ya kita punya uang kita nyuruh orang kok nagih galakan dia sama saya, dia punya hutangnya. Gimana caranya? Kadang-kadang kita ada rugi dalam bisnis, rugi sekian ratus juta segala macam, ya stres boleh, tapi jangan lupa kita mendekat Allah SWT. Gimana Allah akan bantu kita kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita ingin dibantu Allah, maka kita harus dekat dengan Allah SWT. Kalau kita ingin dibantu Allah, jangan jauh. Kadang-kadang kita ada masalah-masalah dalam segala macam bisnis segala macam, kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur ya. Alhamdulillah ya, belum azan ya. Maghrib masih ya. Baiklah, Bapak Ibu muliakan, masih banyak sebenarnya yang menjelaskan. Penting adalah bagaimana kita ini meningkatkan kualitas ibadah pasca Ramadan. Ya, jangan sampai kita ini kuat ketat satu Ramadan, namun ketika pas Ramadan kita menjadi hamba-hamba Allah yang tadi sebaik-baiknya, seburuk-buruknya manusia adalah mereka yang hanya mengenal Allah saat Ramadan. Jangan sampai kita tergolong kepada golongan orang-orang yang hanya mengenal Allah itu saat Ramadan. Namun mengenal Allah itu adalah baik di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan dengan meningkatnya kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatnya sedekah kita, meningkatnya tahajud kita, meningkatnya sholat sunnah kita, meningkatnya puasa sunnah kita pada Ramadan. Nah, setelah Ramadan selesai, kita biasakan untuk melaksanakan puasa minimal puasa Senin, Kamis. Ditambah lagi kalau kita ada waktu puasa Ayyamul Bid, ya itu puasa yang sangat bagus ditambahkan ya. Yang sampai nanti kita ibadah Ramadan selesai, ya malah kendor juga puasa kita. Kalau bisa kita rawat puasa Ramadan dengan puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid seperti itu. Insya Allah dengan cara ini terus akan bisa merawat konsistensi keimanan kita. Karena iman itu kata Rasul, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau bertambah luar biasa ketaatannya, tapi kalau berkurang luar biasa juga jauh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan rumah yang nempel dengan masjid, kalau iman sedang bertambah luar biasa, paling berkurang meskipun rumah yang nempel dengan masjid nggak nyampe ke masjid. Kenapa? Karena iman sedang berkurang. Sama ya, mau kiai, mau ustadz, mau ajiman, itu sama imannya bertambah dan berkurang. Ya, yang hanya terus bertambah dan stabil ini hanya Nabi Muhammad SAW. Kita semua ini, saya termasuk, imannya kadang-kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau iman lagi bagus, coba lagi nih saya juga. Tapi kalau berkurang, malas banget. Nah, itu yang kadang kita rawat dengan cara tadi, mendawamkan seluruh kualitas ibadah kita setelah pasca Ramadan ini.
Baiklah, terima kasih. Semoga Allah muliakan sekali lagi ya atas amanahnya kami bisa bersilaturahim pada pagi hari ini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kurang baik karena kejahilan saya. Oleh karena itu mohon maaf lahir batin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Jika ada jarum dan peti jangan simpan dalam hati dan jangan lapor ke polisi. Ya, ada berapa yang pesan gitu. Ya, jadi masalah. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Haji, sekalian, para DKM surat terima kasih banyak dan luar biasa. Mudah-mudahan bertemu kembali kita melalui Ramadan sehat walafiat, mudah-mudahan panjang umur dan Allah bisa bertemu kembali bersama. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bawa tadi, pikiran punya siapa saya bawa pulang.